Shalom saudara. Mari kita buka kitab Nabi Zakaria pasal 8. Zakaria pasal 8 ayat 20 sampai 23 ini merupakan satu message, berita. Saya percaya saudara sudah pernah mendengar dari Pak Niko, tapi saya ulang lagi. Kadang-kadang perlu diingatkan, khususnya pola penuaian. Walaupun sudah tahu bahwa bangsa negara kami ini dalam keadaan yang rada unik, sampai hari ini pun masih diperjuangkan itu Piagam Jakarta dan lain-lain. Dan kami khususnya umat Nasrani ini agak terjepit, khususnya dalam bidang penginjilan, misi. Tidak semudah kita bisa bagi traktat. Di TV kita terbatas, saudara. Bahkan di Surabaya, walaupun gedung kami selesai tanpa halangan, dengan catatan jangan mengkristenkan daerah itu. Saudara, memang kelihatannya di blokade Injil, tetapi saya percaya sepandai-pandainya manusia blokade, Tuhan lebih pandai lagi. Amin, puji Tuhan. Sebab itu Tuhan mempunyai pola khusus yang unik. Nah, pola itu kita baca di Zakaria ini. Dan saya percaya pola yang pernah terjadi itu berulang. Ya. Karena itu hikmat dari Tuhan. Mari kita baca. Zakaria pasal yang ke-8 ayat 20. Pelan-pelan, 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota, dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain, mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi. Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat puncak jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Amin. Tepuk tangan untuk firman Tuhan ini. Saudara, saya masih ingat pada waktu tahun-tahun 5 tahun, 6 tahun lalu, kami berbondong-bondong ke Korea. Kami melihat yaitu di Korea ada sebuah gereja yang diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Jemaatnya hampir 700.000, saudara. Kami berbondong-bondong ke sana. Waktu saya ke sana, saya melihat juga bangsa lain, baik yang dari Cina, dari Amerika khususnya, saudara, berbondong-bondong datang sana. Lalu iman mereka dimantapkan, ditetapkan, dikuatkan, encourage di sana, dikuatkan, melihat bagaimana Allah menyertai Korea waktu itu. Saya sempat juga satu hari rame-rame ke Toronto, saudara. Di sana ada sebut Toronto Blessing. Orang datang ke sana, melihat bagaimana Allah menyertai dan memberkati Toronto. Ke Pensacola juga. Saudara, orang masuk kota Pensacola itu antri 50 mile, saudara, untuk masuk ke kota kecil di mana hadirat Tuhan ada di sana, berkat Tuhan ada di sana. Sekarang banyak orang ke Argentina, ada gereja yang jemaatnya 3 juta lebih. Itu satu revival besar. Saudara, Allah memberkati sehingga orang berbondong-bondong ke sana. Bukan sekedar membagi traktat atau program misi, saudara, tapi pola ini, saudara, akan terjadi juga di Indonesia. Amin. Sama percaya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, mungkin bangsa-bangsa di luar masih belum, ya. Tapi saya sudah mendapat daftar, yaitu di Surabaya nanti November kami resmikan gedung itu soft opening. Sudah ada 300 hamba-hamba Tuhan dari Amerika mau datang. 300 sudah.
Ya, ikut SPG akan datang. Saudara, tapi bagaimana posisi gereja yang didahului Tuhan memposisikan jemaat Tuhan, yaitu dalam posisi diberkati Tuhan, diberkati Tuhan, ya, diberkati Tuhan, sehingga nanti 10 orang di sekeliling tetangga saudara, di tengah-tengah bangsa negara kami yang kena krisis terus tidak habis-habisnya ini, saudara, tetapi Tuhan akan menyertai saudara di tengah krisis, di tengah-tengah krisis ekonomi moral. Saudara tetap dilindungi Tuhan, saudara tetap diberkati Tuhan, sehingga nanti 10 orang pegang pucuk baju saudara. Dalam bahasa Jawa dikatakan, aku tak melu kowe, aku akan ikut engkau, karena aku melihat Allah sedang memberkati saudara. Allahmu itu Allah yang benar, amin. Dan saksikan pada waktu itu Yesus, haleluya. Saudara, ini pola, nggak usah nginjil, orang ikut kami. Dan saya percaya jemaat kami akan 10 kali lipat. Puji Tuhan, itu penuaian yang luar biasa. Tetapi bagaimana saudara diposisikan oleh Tuhan di dalam posisi diberkati. Nah, saudara, memang banyak hamba Tuhan yang bicara tentang tanda-tanda menyertai orang percaya. Kenapa? Injil itu harus dipandang dalam dimensi iman, bukan? Iman. Walaupun dulu saudara tidak punya iman, little faith, growing faith, strong faith, big faith, perfect. Saudara, itu bertumbuh memang. Nah, saudara tahu bahwa Injil itu artinya Tuhan Yesus mati dan bangkit untuk kita. Yang negatif Tuhan Yesus tanggung di atas kayu salib, yang positif engkau nikmati, saya nikmati dengan iman. Tetapi saudara, kekuatan Injil itu bukan berlangsung pada waktu engkau beriman saja, tetapi pada waktu hari-hari kemudian. Kuasa Injil itu tidak pernah punah, bahkan lebih hebat lagi, sehingga saudara memandang dalam dimensi pengharapan. Setelah engkau bisa mengukur betapa lebarnya, panjangnya, tingginya kasih Kristus, akhirnya muncul karunia kasih, memandang Injil dengan dimensi kasih. Nah saudara, ada kurikulum ini, iman, harap, kasih. Saudara, iman, harap, dan kasih, memandang Injil dalam dimensi, 3 dimensi ini. Saudara, memang dikatakan tanda-tanda menyertai orang percaya, bahwa dalam nama Yesus dia buang setan, amin. Dalam nama Yesus Kristus orang ditumpang tangan sembuh, terhindar dari racun, terhindar dari ular. Saudara, protection, ya, pengamanan, aman di tangan Tuhan, perlindungan maksud saya, karena Roh Kudus menyertai saudara. Nah saudara, banyak hamba Tuhan membicarakan hal ini, tetapi mereka agak malu, atau dalam bahasa Jawanya sungkan, yaitu bicara salah satu kuasa yang terselip di kuasa Injil itu tapi tidak pernah dibicarakan. Ya, khawatir kalau hamba Tuhan itu disebut, oh hamba Tuhan ini terlalu jasmani, ya, terlalu materialistis, ya. Saudara, padahal kuasa itu saudara terselip di kuasa Injil itu. Tuhan Yesus miskin di dunia ini supaya engkau menjadi kaya, betul? Amin. Kita yang miskin justru menjadi kaya, Tuhan yang kaya jadi miskin, dan kita yang miskin jadi kaya, dipulihkan. Nah, urusan perkataan kaya ini saudara jarang dibicarakan, padahal itu ada kuasa. Mari kita baca Ulangan 8. Saudara, kuasa berkat Tuhan atau prosper ini memang mulai dari Abraham. Abraham diminta Tuhan keluar dari sanak keluarganya, supaya tidak tergantung dari sanak keluarganya, lingkungan hidupnya, dan juga bukan karena skillnya. Abraham dibawa keluar dari keluarganya untuk diberkati Tuhan. Malah berkat itu dengan sumpah. Tuhan sumpah memberkati Abraham yang beriman itu, diberkati. Saudara, setelah itu Abraham
disebut Abraham, dan dia diberkati. Ishak anaknya diberkati, Yakub diberkati, cucunya lagi Yusuf diberkati. Puncaknya Soleman diberkati. Itu lintasan histori. Saudara, kuasa untuk menjadikan saudara kaya. Nah, ini banyak hamba Tuhan sungkan bicara, khawatir dianggap tidak rohani begitu. Tapi mari, Ulangan 8 ayat yang ke-17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberi kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyang, yaitu Abraham, seperti sekarang ini. Saudara, kalau engkau tidak menyadari bahwa dalam dirimu itu ada kuasa untuk mendapatkan kekayaan, saudara, saya khawatirkan engkau tidak jadi kaya begitu. Puji Tuhan. Tolong dalam nama Yesus, dengan hormat saya tanya, siapa yang mau kaya begitu? Puji Tuhan, tolong dijawab. Yang tidak angkat tangan tidak tak doakan loh, puji Tuhan ya. Siapa mau kaya? Jangan sungkan, amin. Puji Tuhan, tepuk tangan untuk dia, amin, haleluya. Nah, maaf ya, nanti kan saya dilecehkan, oh ini pendeta materialistis. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saudara, apa betul Tuhan itu ingin saudara kaya? Di dalam hal-hal rohani, mari kita baca Amsal Soleman pasal yang ketiga ayat 9. Saya lupa tadi, saudara, jabat tangan sebelah saudara, saya pasti kaya gitu. Oh, cik sungkan saudara, ngomong nggak apa-apa, saya kaya kok, repot kok, takut kaya loh. Puji Tuhan loh ya, puji Tuhan. Ayo, ini perintah Tuhan. Amsal Soleman 3 ayat 9. 1, 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tepuk tangan sekali lagi, amin. Jelas, muliakan Tuhan dengan hartamu loh. Saudara, kalau engkau tidak kaya, muliakan pakai apa ya? Nah, tentunya ada rasa belas kasihan sosial, penginjilan, misi, saudara. Itu memang sasaran pelayanan kita. Tetapi saudara, posisi saudara itu mesti diberkati ya. Dan tanpa sadar terselip di kuasa membuang setan, kuasa menyembuhkan, memulihkan, kelepasan. Itu ada kuasa untuk menjadikan engkau kaya. Saudara, mari saya bedakan sebentar. Ayub itu punya skill luar biasa, rasionya luar biasa. Kalau sekarang mungkin dia tergolong MBA. Dia punya unta ribuan, lembu ribuan, domba ribuan. Karena skillnya dia jadi kaya. Saudara, kalau sekolah dari SMA ambil S1, S2, karena skill saudara seorang dokter, insinyur, engkau jadi kaya, boleh-boleh saja, bisa. Ingat, waktu Ayub mendapat kekayaan dari skillnya, kemampuannya, dan pada waktu Tuhan melepas roh jahat, si setan dilepas untuk menghampiri Ayub, langsung dalam waktu singkat bangkrut, saudara. Dia bisa mendapat kekayaan, tapi menahan kuasa kegelapan tidak bisa, langsung bangkrut, saudara. Dan Tuhan mengajar supaya Ayub yang tetap akan diberkati kaya, tetapi mengakui bahwa kekayaan itu dari Tuhan. Jangan engkau katakan kalau engkau punya kuasa untuk mendapat kekayaan itu, tapi katakan bahwa kekayaan itu Tuhan yang memberi kekuatan. Ini penting sekali. Dan kalau Tuhan yang memberi kekayaan pada saudara, kekayaan Tuhan dari Tuhan, saya percaya Dia akan melindungi kekayaan yang saudara miliki. Saudara, ini satu understanding ya, supaya di antara saudara tidak ada yang bangkrut. Tidak ada yang bangkrut. Semua diberkati, tapi berkat itu akui dari Tuhan.
kekuatan dari Tuhan. Setelah itu saudara, percayalah, tidak ada kuasa kegelapan yang bisa otik-otik. Itu berkat yang saudara miliki. Saudara, kita lihat pada waktu Israel, oleh karena Yusuf mereka pindah ke Mesir. Setelah Fir'aunnya ganti, saudara, akhirnya orang Israel yang 3.600.000 orang, 600.000 keluarga, itu kalau tidak bekerja di Mesir tidak makan. Dengan keringatnya membangun piramid, membangun istana Fir'aun, baru dapat gaji, baru makan. Nafkahnya semata-mata dari bekerja, skill, ya. Tapi Tuhan ingin memberkati lagi, yaitu berkat Abraham yang sudah hilang di Mesir. Lalu orang Israel dibawa keluar, saudara, dibawa keluar ke padang pasir. Di padang pasir, lihat, 600.000 keluarga selama 40 tahun. Makan dari mana? Bercocok tanam? Berusaha? Berdagang? Enggak. Di padang pasir mereka mendapat mana, rezeki setiap hari turun dari atas. Mereka makan minum cukup, air enggak ada, mujizat terjadi. Dia gembala yang baik. Puji Tuhan, di padang pasir pun Tuhan sanggup memelihara umatnya. Di tengah krisis bangsa negara kami ini, percayalah, Tuhan gembala yang baik sanggup memelihara saudara masing-masing. Amin. Dan saudara mulai mengaku bahwa rezeki setiap hari ini bukan kekuatanmu. Seperti orang Israel di padang pasir mengakui setiap hari Tuhanlah yang memelihara. Ini penting sekali, saudara, understanding ini, supaya engkau lebih ditingkatkan lagi. Ini dasarnya, pengakuannya. Nah, sekarang saudara, kekayaan itu sampai kapan kita bisa miliki? Tolong saudara baca Amsal Sulaiman 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Saudara, umur panjang dan tangan kirinya kekayaan, tangan kiri kekayaan dan kehormatan. Saudara, umur panjang sampai akhir hayat kita. Orang Tionghoa katakan, oh setelah umur 60 tahun enggak hoki lagi lah. Sudah habis hokinya umur 60, 50. Saudara, dalam nama Tuhan sampai 80 tahun tetap diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Umur panjang. Saudara, malahan umur panjang ini dalam bahasa Ibrani-nya sedikit. Umur panjang itu umur yang kekal. Kekal. Di dunia ini engkau diberkati, di surga lebih lagi diberkati. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti yang di surga. Jadi saya percaya orang diberkati yang disebut kaya ini memang kehendak Tuhan. Tambah lagi satu ayat. Amsal Sulaiman 13 ayat 22. Saudara, yang disebut Amsal ini adalah filsafat sebetulnya. Tetapi sebetulnya bukan sekedar filsafat, tetapi ini confirm firman. Maksudnya filsafat itu dunia mengakui lah. Mengakui. Lalu confirm firman Tuhan. Mari kita baca ayat 22, 1, 2, 3. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Saudara, orang baik meninggalkan warisan dan anak cucunya. Coba, kekayaan bukan sampai akhir hayat kita, tetapi sampai kepada anak cucu. Saudara, kekayaan ini mengikuti satu generasi yang disebut generation. Itu diberkatilah Allah Abraham, Ishak, Yakub. Abraham kakeknya, Ishak anaknya, Yakub cucunya. Itu satu generasi. Nah, coba saudara, kalau zaman hari-hari ini saudara lihat orang-orang kaya yang dulunya kaya luar biasa, sebut konglomerat, tidak sampai anaknya sudah kacau. Bahkan setiap hari sekarang dipanggil kejaksaan, saudara. Ayo, ya,
Dipanggil kejaksaan, orang kaya-kaya ini. Saya punya teman jaksa. Karena satu kasus itu, misalnya kasus A itu ditangani 50 jaksa. Ada yang ditangani 25 jaksa. Ini Bapak Presiden mantan ditangani 200 katanya jaksa. Wah, luar biasa, saudara. Nah, jaksa ini teman, saya tanya, kenapa kok enggak dituntut langsung diadili, kan sudah beres, enggak ada demonstrasi macam-macam. Oh, jangan. Dia bilang, kita malah sedikit demi sedikit kasus ini dipanggil. Supaya apa? Belum terhukum, sudah terhukum. Dipanggil, deg 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 deg. Ya, toh. Nanti dipanggil lagi, soal kecil dipanggil lagi, ditambah satu pasal, tuduhan satu pasal, bukan pasal Alkitab, saudara, pasal hukumannya, puji Tuhan, tambah lagi, puji Tuhan, demi pasal, saudara, deg 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 deg, lama-lama deg deg du. Saudara, tetapi berkat dari Tuhan, amin. Sedang setan saja tidak bisa OT-OT, saudara. Itu sampai pada anak cucu, saudara. Saya masih ingat, pertama Kristen itu kakek saya, karena nenek saya itu sakit, ya, kolaps, sudah koma. Bukan pendeta yang doakan, anggota KOR, saudara, ya, yang doakan. Lalu nenek ini mimpi suruh minum susu, ya, melihat wajah seseorang lalu suruh minum susu dan sembuh. Sejak itu kakek saya jadi Kristen. Begitu dia bertobat, dia bangun gereja di Mojokerto sana. Pindah ke Surabaya, bikin gereja lagi. Puji Tuhan. Setelah saya lihat jelas, anaknya ada 7, 5 laki-laki, 2 wanita. Hampir semua anaknya ini bikin gereja. Yang di Jakarta bangun gereja, yang di Semarang bangun gereja, ada 2, 3. Malah ibu saya sempat bikin gereja di Mojo Agung, Kertosono, saudara, dan di Mojokerto. Itu ibu saya, kakeknya, saudara, anaknya, dan sekarang cucunya saya bersama Pak Niko 800 gereja, puji Tuhan. Ini kan berkat anak cucu, amin. Saudara, itu berkat sampai kepada anak cucu, dan Amsal Sulaiman mengatakan sampai keturunan ke-7 juga. Dan saya berdoa supaya saudara semua di sini, satu generasi berikutnya tetap diberkati Tuhan, amin. Diberkati Tuhan. Jangan, don't lose the power. Jangan saudara kehilangan kuasa itu. Tentunya ada warning nanti, ada apa ini? Ada perhatian tentang kekayaan, ya, saudara. Tetapi ingat, saudara, uang itu nggak salah. Uang itu kalau di tangan orang jahat jadi jahat. Tapi kalau uang itu di tangan orang baik jadi baik, amin. Seperti bunglon lah. Kalau di tangan orang jahat jadi jahat, tapi tangan orang baik jadi baik, untuk hal-hal yang baik. Dan rebut mamon itu, puji Tuhan, jangan untuk kejahatan, tapi untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan, amin. Muliakan Tuhan dengan harta. Nah, saudara, malahan engkau itu didoakan untuk makmur, yang mendoakan Yohanes. Coba satu ayat lagi, yang ini ayat pendahuluan, saudara, ya. 3 Yohanes, surat Yohanes yang ketiga, pasal pertama ayat 2. Dalam bahasa Inggrisnya lebih tepat disebut makmur, prosper. Yohanes 3, Yohanes pasal pertama ayat 2. Tolong dibaca, 1, 2, 3. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa supaya engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik. Nah, ini kalimat ini, saudara, terjemahannya agak berbeda dengan Inggris. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa supaya engkau makmur, sehat dalam segala sesuatu, itu menjadi prosper, makmur di dalam segala hal, didoakan. Nah, saudara, tentunya ada attention, ya. Kalau engkau diberkati, memang ada perhatian, hati-hati. Ada hati-hati, saudara, ya. Saya ajak saudara baca Galatia pasal yang keempat. Ayatnya yang pertama.
sampai ayat yang ketiga. Yang dimaksud ialah selama orang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sesungguhnya adalah tuan dari segala sesuatu, tapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Terus demikian pula kita selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Nah, perhatian saudara, kekayaan itu tetap adalah roh dunia. Kekayaan itu saudara ada rohnya katanya. Sebenarnya nggak ada. Kalau engkau bisa menguasainya. Nah, saudara itu menguasai dunia atau dunia menguasai saudara? Ya. Saudara, kalau saudara diberkati 100.000, saudara katakan puji Tuhan. Amin. Kalau diberkati 1 juta, engkau katakan haleluya. Kalau saudara diberkati 1 M, 1 miliar, haleluya. Puji Tuhan. Saudara diberkati 1,5 M, haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Diberkati 2 M, kawin lagi. Nah ini saudara susah. Duh, ketawa, tapi jangan remehkan saudara. Engkau belum akil balik. Sekarang saya tanya, dalam nama Yesus, siap kaya enggak? Betul. Enggak kawin lagi, betul? Nah, percuma saya memberikan satu keterangan engkau punya kuasa kekayaan, akhirnya jatuh. Percuma. Saya bukan bermaksud demikian. Sudah siap kaya sekali lagi? Katakan satu sama lain, siap kaya, aku siap kaya. Puji Tuhan. Tidak usah sungkan-sungkan lah. Puji Tuhan. Yang disebut roh dunia itu, saudara, kekayaan itu punya roh loh. Kok bisa disusupi roh ya? Saudara berjalan tanpa pistol, dengan pistol saja berubah. Ini umpama yang saya ulang, tidak bosan-bosan saudara. Saudara enggak, sekarang kan banyak beli itu apa? Pistol ya. Tanpa pistol saudara, engkau bergantung pada Tuhan. Tuhan melindungi saya dan bertemu dengan setiap orang sopan. Ya, baiklah. Dengan pistol lain. Lu mau apa lihat saya? Pistolnya ngerubah sifatmu yang dulu baik sekarang jadi berangasan, ya. Betul nggak? Konyol saudara. Pistol kok merubah saudara loh. Ya, lebih baik jangan pakai lah. Tinggal di rumah lah. Immanuel, Tuhan beserta saudara deh. Amin. Coba saudara naik kijang, enak. Naik kijang itu bisa shalom, haleluya. Naik S-Class, noleh aja nggak bisa. Itu Mercy membuat lehermu kaku, alias di sini naik kesombongannya. Nah, dulu nggak punya Mercy, edek. Nah, percuma sudah punya S-Class lalu nanti jadi sombong. Ini ahli waris yang belum akil balik. Saya minta saudara akil balik. Kalau kau siap kaya, tidak terbatas loh. Tuhan memberikan kekayaan tidak terbatas. Ini belum masuk ya. Ini misi pendahuluan loh, saudara. Ya, saya belum memberi kuncinya untuk dapat kekayaan, belum toh. Ini masih warning, saudara. Coba ibu-ibu ke sini, coba kan from ya, dalam bahasa Belandanya itu ya maaf ya, bukan sopan. From itu ya paesnya baik, tidak berlebihan begitu ya. Puji Tuhan lah, puji Tuhan. Datang tadi ya biasa, serok datang, puji Tuhan. Ya santai. Nah, coba kalau sudah ke pesta, jam 7 malam pesta, jam 1 sudah bengkoang, timun, wah. Ya. Ada itu apa? Dari bengkoang, dari timun, saudara. Kok enggak pelik? Sudah begitu dicukur sini, cukur sana, seret, saudara. Hati-hati cukur ini, saudara. Saya pernah ada ini apa? Altar call. Oh, zaman dulu, zaman
presenter dulu, ada ibu saudara, wah menyala saudara ya, kena firman Tuhan nangis dia, datang ke muka saudara, lalu dengan tisu begini, kaget, lu alisnya hilang satu. Wih takut sudah, nakuti. Saya kira ibu ini kok aneh, kenapa ya alisnya hilang satu. Ya nggak tahu itu nasibnya gimana itu. Bayangkan alis bagus-bagus dicukur loh, di model begini, di model begitu. Laki-laki kalau sudah pakai anting-anting ya, anting-anting yang kaya ini 4 karat itu 4 karat. Mulai walaupun tidak minum ekstasi mulai gini. Lah ya, saudara diberkati Tuhan kalau begini terus kan repot. Apalagi sudah didongkrak. Grek. Padahal ke pasar srok. Ya, maaf. Itu kan dikuasai dunia. Sudah siap kaya, betul? Betul lah. Ya. Jangan-jangan sudah nanti diberkati lalu nanti jadi ndak karuan. Ndak ya. Kalau engkau diberkati, biar 10 orang memegang puncak baju saudara. Aku tak ikut engkau. Aku melihat Allahmu itu Allah yang hidup. Amin. Yesus, katakan itu Yesus namanya. Amin. Dengan demikian orang dimenangkan. Dimenangkan. Penuaian dimenangkan. Saudara, nah sekarang kita masuk. Ayo. Bagaimana caranya saudara mendapat kekayaan itu? Nah, ini penting saudara. Yang pertama dimensi iman, faith, iman. Saya minta saudara baca 2 Korintus pasal 9 ayat 10. Beda orang Israel hidup dengan keringatnya di Mesir, dengan beda dengan orang Israel hidup di Mesir dengan orang Israel hidup di padang pasir. Beda. Saudara, itu mana turun. Sampai kalau bukan Tuhan yang membangun rumah sia-sia. Sandang pangan sudah. Sampai yaitu rezeki tiap hari, percuma engkau bangun pagi-pagi. Bekerja sampai jauh malam. Karena Tuhan memberkati orang yang sedang rest. Istirahat, tidur pun diberkati. Kenapa? Imanmu saudara. Nah iman ini tergantung saudara. Iman yang kecil, besar. Ada yang terima 1 talenta. Ada yang terima 2 talenta, 5 talenta, terserah. Itu tidak dipaksa, tapi semua punya benih, disebut seed, benih. Mari kita baca ayat 10, 1, 2, 3. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat kali gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. 11. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Saudara, ini penting sekali. Benih. Saya tanya, adakah saudara yang cendekiawan di sini atau cari di dunia? Cendekiawan yang bisa membuat satu kapsul diisi macam-macam, ya, apa macam-macam ramuan atau formula apa, akhirnya kapsul dibuang ke tanah, bisa muncul akarnya. Ada? Adakah cendekiawan bisa bikin biji jagung, kedelai, peloknya mangga? Saudara, dalam Alkitab katakan semua biji-bijian itu made in Tuhan. Tidak ada manusia bisa menyangkok aja, cangkok. Tetapi bikin biji nggak bisa. Kalau bisa pun seperti kapsul ditanam, ya manusia bisa katakan ini biji, tapi ditanam dan tidak pernah bertumbuh. Saudara, benih itu Tuhan yang memberi. Jadi kalau saudara ini sedikit banyak hari ini sudah diberkati, siapa? Sedikit banyak sudah diberkati Tuhan, amin. Betul? Akui itu dari Tuhan.
Sebab kalau tidak engkau akui dari Tuhan, itu bukan benih made in Tuhan. Tidak pernah tumbuh, tidak bisa dilipat kali gandakan, saudara. Karena engkau akui itu harta dari kekuatan saudara sendiri. Tapi kalau engkau akui itu dari Tuhan, dia bisa dilipat kali gandakan. Nah, pertama, iman ini memang tidak ada jadi ada. Firman semesta alam di Ibrani 11 katakan, semesta alam ini dijadikan dari yang tidak ada jadi ada. Adakan yang tidak ada jadi ada. Tanah, saudara, juga saya cuma berjalan mengelilingi tanah pakai mata Abraham keliling, saudara. Dengan mata Abraham itu tanah yang saya kelilingi diberikan, bukan dibeli, diberikan oleh pemiliknya gratis. Itu sudah saya saksikan berulang kali. Saudara, 13 tahun saudara di Surabaya ini mulai beli tanah. Ya, beli tanah 370 juta, uruk 500 juta. Itu uangnya siapa? Saya sendiri heran. Kok bisa jadi itu loh? Ya. Kalau saya lihat saben hari kan tiang pancang masuk, lagi purnya dipasang, dicor, nanti batu merah naik 1-2 batu, lama 13 tahun saudara, bayangkan. Tapi akhirnya kok bisa jadi, itu saya jadi heran sendiri kadang-kadang. Apalagi kalau saya keluar negeri agak lama balik, iya ya gedung ini kok bisa jadi ya. Nah, saya tidak tahu juga bagaimana Tuhan membiayai, Tuhan juga yang membangunnya. Amin. Saudara, jadi yang tidak ada jadi ada itu jelas. Saya merasakan ada satu power, kuasa. Kadang-kadang saya melakukan hal-hal yang maaf ya, foolish thing ya. Tetapi saya kepingin nyata, karena ini menjadi satu pengalaman. Kalau saya tidak ngalami, saya tidak bisa sampaikan, saudara. Dan ingat, ini mimbar, saudara. Ya, saya tidak pernah bohong. Ini mimbar. Saudara, saya pernah coba, karena saya percaya Tuhan itu pernah di sini juga cobailah saya. Lah kan itu. Ya toh? Saya tidak nyobai Tuhan, tapi Tuhan di perpuluhan mengatakan cobai aku. Ya, dengan hasil utamamu, dengan perpuluhanmu, kalau tidak nanti langit dibuka, berkat diturunkan. Nah, saya mencobai begitu. Dengan memberikan perpuluhannya dan juga saudara, saya pernah coba begini. Tuhan, ini cobaan, mencobai, tapi tolong Tuhan ampuni saya begitu. Kalau tidak jadi, ya ampuni saya Tuhan. Saya mau beli mobil tanpa duit. Gak repot lah saudara ya. Mungkin Tuhan juga gede-gede ini gimana sih ya. Lalu saya begini, Tuhan kalau tidak jadi kan tidak apa-apa Tuhan. Maaf ya, bukan tidak punya duit sama sekali, saya punya 20 juta. Tapi mobilnya itu tahun 90 saudara, 190 juta. Itu Mercy 300E, itu 190 juta waktu itu. Nah, saya cuma punya 20 juta. Tuhan, dengan 20 juta ini nanti saya akan bayar Mercy ini dengan lunas begitu. Saya percaya ini kuasamu. Nah, saya coba. Nanti kalau tidak bisa bayar kan ya sudahlah. Mungkin uang muka hilang begitu ya. Atau ya kerugian lah begitu. Saya pikir itu jelek-jeleknya. Tapi saya percaya. Saya ke showroom beli satu. Wah bagus, silver, bagus. Saya bayar 20 juta. Saya buka cek, saudara, saya bayar apa? Sisanya 1 minggu gitu. Nah, showroomnya baik. Lalu saya bawa pulang mobil itu, cuma 20 juta. Sampai di rumah saudara, keluarga saya lihat, oh bagus. Nah, keluarga saya juga ada yang diberkati. Saya tak gantiin deh, tak gantiin. Ya berapa digantiin? 200, nggak boleh dong. Ini antri belinya. Saudara. Lalu dibeli berapa? 210. Padahal saya beli 195. Ya sudah. Akhirnya saya dapat cash dari saudara saya pergi showroom dengan kakak. Cash, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya beli lagi, puji Tuhan, beli lagi. Dan di situ ada mobil hijau, bagus saudara. Tolonglah kasih aku dulu leh. Lalu saya bawa pulang lagi. Bukan saudara, jemaat saudara. Jemaat, maaf. Lu kok bagus Pak Alek? Tak tempelin lah begitu. Yang mau berani berapa?
Saya telepon di showroom sudah naik, bukan 195 jadi 200, saudara. Tapi dia mau beli 215. Ya tak kasih aja supaya tidak malu, saudara. Dapat cash balik lagi, saudara. Saya bayang itu, saudara. Ini mimbar loh, saudara ya. Itu berlangsung 3 kali, saudara. Sampai showroomnya, kok aneh ya. Ini mobil di showroom tidak laku-laku, di rumah bapak kok laku-laku ini, saudara. Sudah saya titip, tidak tanggung-tanggung, dia titip 4, saudara. Level 18 kali lunas loh, coba, amin. Ini mimbar loh, pernah terjadi. Ya, sampai istri saya deg-degan. Duit sopo, duit sopo. Ya, tapi jangan coba loh, kalau engkau tidak punya iman jangan coba, susah nanti. Jangan coba, saudara. Tetapi saudara, saya kan tadi minta itu mobil tanpa duit gitu, saudara. Itu terjadi pada waktu kami beli, ya. Saya melayani Jakarta juga, saudara. Nah, teman saya yang dari Malang itu teman main kelereng dulu kecil ya, saudara, di sekolah. Itu sangat baik. Ya. Puji Tuhan, dia datang dari Malang, nemui saya waktu itu saya masih ya melayani Tuhan, masih belum full juga ya, karena saya ada sedikit bisnis. Dia katakan, "Sudahlah, kamu ikut aku deh. Aku punya beberapa bank, engkau saya percaya mengawasi bank saya gaji ini, gaji ini." Ya, saya kata enggak. Saya sudah bernasar, saya mau jadi hamba Tuhan kok. Saya enggak mau. Kalau enggak mau, saudara, saya dibawa ke showroom. Showroomnya sama, saudara. Dia beli 2. Saya pikir begini, ini beli dia dan untuk istrinya begitu. Ya, dia beli 2, dia buka cek, saudara. Yang satu malah mundur 2 minggu, yang satu cash. Lalu waktu pulang, ya sudah, bawa pulang 1. Untuk apa? Titip. Enggak, ambil aja. Loh, betul ini? Iya, ambil aja. Loh, kenapa? Urusan apa? Nah, saya kan diberkati. Engkau mau enggak? Enggak mau wes loh. Oh ya mau, aku mau. Dikasih kok enggak mau loh. Vlog lah. Ya toh. Saudara, saya bawa ngelenyer begini. Ada 2 di rumah, bayangkan saudara. Haleluya. Allah itu baik. Itu saudara tanpa sadar ada kuasa gitu loh, memindahkan kekayaan orang nggak bener ke orang bener begitu, saudara. Ini ayatnya ada kok. Saudara jangan ragu-ragu, kerja saja dalam nama Yesus, usaha, saya percaya engkau selalu menang dan tangan saudara akan berhasil. Saudara, nah itu dimensi iman yang nggak ada jadi ada. Itu sering. Saya percaya saudara ini sedikit banyak ada kesaksian, betul? Betul? Sedikit banyak pasti engkau tahu itu rezeki dari Tuhan. Nah, yang sedikit itu saudara, jangan disimpan. Sekarang dimensi harap dalam long term, 1 tahun, 2 tahun. Saudara, itu mesti ditanam. Benih itu mesti ditanam untuk dilipat kali gandakan supaya posisi saudara lebih baik lagi. Bukan segera cukup seperti di padang pasir. Waktu orang Israel di padang pasir, mereka makan minum cukup. Tapi pada waktu di tanah Kanaan, dia mulai cocok tanam. Nah, saudara, mari Amsal Sulaiman. Amsal Sulaiman 11. Ayatnya 24. Ini filsafat. Tetapi confirm firman Tuhan. Mari kita baca. Jadi jangan ragu-ragu. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Ini saudara, posisimu dilipat kali gandakan. Ya, dilipat kali gandakan. 6:5 saya bertobat, jual sampai tahun 71 jadi 14 gereja. Setelah itu panen. Oh saudara, tahun 74 bersamaan dengan anak saya Andri sembuh, itu 74, 75, 76 saya panen besar. Ya, saya pernah diminta tolong oleh keluarga kakek saya ini masih ada sisa hampir 40 rumah. Ya. Salah satu gudang senjata dipakai korem, saya urus, saya bisa ambil kembali, lalu uangnya diberikan percetakan untuk Duta Sabda, untuk traktat di Semarang. Nah setelah itu
keluarga saya minta tolong saya untuk mengurus ini. Ada hampir 40 rumah saudara yang occupied, artinya ada penghuninya. Nah dijual nggak bisa, ada penghuninya. Penghuninya suruh beli, nggak punya duit. Susah saudara. Nyewa nggak bayar. Juga bayar cuma Rp1.000. Itu yang ngurusi First Choice waktu itu di Surabaya. Saudara, akhirnya putus asa. Setiap ngurus dengan penghuni sampai dibawakan pistol macam-macam karena penghuninya macam-macam sudah. Akhirnya keluarga saya give up. Lalu saya diberi kuasa untuk membereskan 40 rumah ini. Saudara, saya berdoa, Tuhan beri hikmat, beri kuasa untuk menyelesaikan hal ini. Karena keluarga saya berjanji kalau selesai saya dikasih 10%. Dan saya boleh naikkan suka saya, pokoknya dia punya limit. Karena di value lalu dibagi 2. Ya, value-nya 340 juta dibagi 2 cuma 170 juta. Jadi separuh dengan penghuni istilahnya. Tapi Tuhan itu pintar sekali, saudara. Tuhan itu memberikan hikmat saya, jangan dijual rumahnya, jangan usir penghuninya, jual suratnya. Ya, sertifikatnya hak milik sekian, saudara. Ya toh. Lalu saya pergi ke pengusaha, saya jual suratnya untuk dia gadekan gitu loh, dapat kredit waktu itu. Nah, saya jual suratnya itu, saudara, untung 10% plus untung itu kalau saya belikan emas dapat 40 kilo. Wah, saudara. Begitu saya dapat, enggak bisa tidur. Oh, biasanya bisa tidur enak gini, enggak bisa tidur. Wah, emas 40 kilo. Itu panen. Tapi puji Tuhan, waktu saya tidak bisa tidur malah agak geger sama istri saya. Istri saya bilang, simpen baik-baik buat anak cucu, ya. Nanti bagaimana? Nanti habis lagi seperti dulu. Enggak. Ini saya beli, ini mobil ini bagus-bagus. Dulu tidak punya emas, tidak geger. Punya emas geger, saudara ya. Akhirnya emas kita jual, belikan tanah untuk gereja. Habis, damai sejahtera lagi. Habis. Memang Tuhan bilang, jual lah, jual. Ya. Jual semua, ada 3 kafling, saya bikin gereja kecil. Ya, sebelum gereja yang manyar ini, saudara. Tanam, tuai lagi, ditanam, saudara, ada panen lagi, luar biasa. Saya tidak bisa bicarakan itu. Satu buku khusus, saudara, menanam, menuai, menabur, menuai, saudara, itu berjalan dari 65 sampai hari ini, saudara. Dari 1 gereja sampai 800 gereja bersama-sama. Itu biaya dari mana itu? Ya. Itu dilipat kali gandakan, saudara. Pertama saya dilewati 100.000, dilewati 1 juta, dilewati 100 juta, saudara. Dilewati, sekarang dilewati miliar, lumayan. Dilewati 100.000 sama dilewati miliar, enak dilewati 1 miliar. Coba, saudara. Waktu saya dilewati jutaan, saya hanya bisa beli kijang. Dilewati miliar, lumayan, merci. Saudara, dilewati tok loh, putar terus, ya, cek terus, saudara. Tidak boleh berhenti, kalau berhenti habis, tidak boleh. Barusan ini ada panitia SPG dari Bali yang ngurus dekor di Surabaya. Dia bilang ini harus paling bagus. Waktu peresmian gereja ini dekornya mesti paling bagus. Dia tanya, bagaimana ini dihubungkan mimbarnya, saudara? Bukankah ini karya Pak Alex yang terakhir? Bang, gitu. Nah, CNAI terakhir. Kapan matinya nanti? Terus anak saya menyentuh gini, rupanya belum terakhir ini. Habis ini mau bikin University Bethany, ya toh, Bethany University gitu. Oh belum terakhir ya, belum ya sudah, belum terakhir sudah, puji Tuhan. Saudara, saya tidak mau berhenti selama hidup ini, saudara. Dilewati tidak apa-apa, puji Tuhan, dilewati. Ya, sebab apa? Itu dilipat kali gandakan. Kejadian 26, tolong baca, Kejadian 26. Perhatikan perkataan diberkati Tuhan. Ya, bukan kekuatan sendiri, diberkati Tuhan. Kejadian 26 ayat yang ke-12. Tolong semua baca. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya.
bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Nah sekarang saya tanya, siapa yang mau jadi sangat kaya? Masih angkat tangan? Nah, salam lagi, sangatnya itu setengah menit. Saya menjadi sangat itu setengah menit, puji Tuhan. 1, 2, 3. Amin. Jangan putus, jangan putus. Cik senengi loh kalau suki. Tepuk tangan, amin. Tepuk tangan, amin. Haleluya. Saudara, oh sangat kaya, puji Tuhan. Haleluya. Saya pikir satu kali, Tuhan kalau engkau lewati saya 1 miliar, enggak apa-apalah. 10, 20 miliar. Kalau engkau, Tuhan kalau engkau melewatkan saya ratusan miliar, tak beli kapal terbang satu, Tuhan. Urunan sama Pak Niko. Bisa, saya percaya. Sebelum saya pensiun nanti kan sudah lihat saya Pak Niko naik kapal terbang, terus ada tulisnya Betani. Amin. Ya. Ada yang kalau saya enggak gini, haleluya, puji Tuhan, amin. Saudara, saya ini dicari orang, ya, dicari orang di Amerika, mau dikasih kapal terbang, tapi sayangnya propeller, sampai Hawaii sudah enggak sampai, saudara. Nah, saya pikir-pikir bagaimana membawanya ke sini gitu loh. 2 propeller, isinya orang 5, saudara. Itu kalau di sana cuma harganya 300 jutaan. 500 juta uang sini, saudara. Itu second hand ya. Tidak apa-apa, saudara. Tapi puji Tuhan, itu kan iman sebiji sawi. Dari begini lama-lama tuh. Itu anunya apa, jetnya sudah bunyi. Nah, itu sudah bunyi. Ini namanya orang khotbah capek, saudara ya. Tadi pagi itu capek saya, ini capek saudara. Tapi ya sudah, mesti sekalian deh, puji Tuhan. Betul? Siap jadi sangat kaya? Kadang-kadang saudara ngek ya. Ya. Tapi saya lihat di sini ya, saudara. Saya percaya tahun depan lihat engkau akan berubah kalau engkau percaya firman Allah ini. Amin. Ya. Kesaksian saudara, pergi ke Surabaya, ada ibu cuma jual rujak, saudara. Rujak itu paling pol kan 7.500. Ini dia jual berapa, saudara? 17.000, 20.000, masih antre itu, saudara. Coba, dia aja pinter, kasih rujak itu saku ini, saudara. Banyak, tapi mahal. Loh, jual rujak loh, saudara. Oh, naiknya ibu ini dulu enggak naik apa-apa, sekarang naik baleno. Wow, bakul rujak, saudara. Ada pemulung, saudara, beli villa di Tretes 700 juta. Pemulung, bayangkan, saudara. Oh, saya senang kalau jemaat itu jadi kaya semua, amin. Tapi nggak rusak, ya, nggak rusak loh. Janji loh ya, janji loh. Kalau rusak itu saya dosa. Betul, saya nggak khotbah malam hari ini. Ya, saya nggak mau sebenarnya. Tapi Tuhan perintahkan saya. Karena penuaian, pola penuaian nanti dalam posisi engkau diberkati, banyak orang bertobat. Karena apa? Penginjilan di Indonesia tertutup, di blokade, tapi tembus karena engkau diberkati Tuhan. Siap diberkati Tuhan, amin. Nah, sekarang dimensi yang terakhir, ada iman, ada harap. Iman nggak ada jadi ada, yang harap dimultiply, ditanam tabur. Yang ketiga kasih. Ini muatan kasih, hebat saudara ya. Sudah baca Matius 26. Matius 26. SPG yang akan datang itu temanya engage your generation, tunangkan. Saudara, kalau suami istri itu enggak ada harta terpisah. Siapa di sini menikah harta terpisah? Besok ke notaris, jadikan satu. Matius 26. Saudara, harta terpisah itu apa ya? Bahasa Jawanya ngalup. Ngalup itu apa? Barangkali cerai. Barangkali suami saya nyeleweng.
Barangkali istri saya begini, nanti kan hilang harta saya. Hilang bener saudara. Lebih baik besok pagi ke lawyer, jadikan satu. Wah, menghindari pajak. Sudahlah, pajak bayarlah saudara. Penting sudah diberkati Tuhan deh. Ya, saudara. Harta suami, harta istri, betul? Harta istri, harta suami. Gereja, saudara, mengalami abad-abad luar biasa waktu itu. Karena mereka pada puncaknya, akil balik. Tuhan punya, gereja punya, gereja punya, Tuhan punya. Saudara, kalau engkau menjadi kekasih Kristus, itu Tuhan punya, engkau punya, Tuhan punya. Saya mendapat kiriman uang dari sini, salah satu jemaat, seorang wanita, ibu. Dia kirim 800 juta. Saya pikir ibu ini kerja apa? Kok korbannya sekian banyak ini? Ya, kalau perpuluhan itu hasilnya berapa, saudara? Tapi kalau waktu saya bicara sama beliau, ya apa yang Tuhan punya saya punya, Tuhan punya. Kalau Tuhan memang membutuhkan pelayanan di sana, semua yang ada. Coba saudara, itu gift, pemberian. Nilainya bukan mamon lagi, nilainya itu kehormatan. Mari baca Matius 26 ayatnya yang ke-8. Melihat itu murid-muridnya gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Pemborosan saudara, ya, pemborosan. Pak Niko kemarin telepon saya, dia tunjuk seorang pemborong sound system, ya. Nah, sound system ini mahal, saudara. Kemungkinan $600.000, 5 miliar sound system seperti ini, saudara. Saya lihat itu loudspeakernya saja 14 kiri kanan, sudah ya. Narwastunya yang dikorbankan, gift, saudara. Dan saya percaya apa yang Tuhan berikan pada beliau saya tidak tahu. Gedung yang di Surabaya itu juga gift untuk saya. Saya menerima satu pemberian-pemberian yang tidak bisa dinilai. Saudara, saya ini kelas 4 saja agak naik 2 kali, coba. SD, SMP tidak lulus 2 kali, puji Tuhan. Jadi saya itu mau nyampe S1 tidak bisa. Yang bisa itu STM, bukan S1, tapi STM, sekolah teknik bangunan. Nah pelajarannya geraji, bikin rumah ya bisa, ngelepo sudah waktu itu. Nah saya lulusnya umur 22, umur 21, gede dewek sudah. Goblok dulu. Tapi waktu saya lahir baru melayani Tuhan, saya dapat 2 doktor. Satu doktor divinity honoris causa karena jemaat 17.000 waktu, yang satu PhD. Nah ini kan mustahil. Tapi ini pemberian kekasihku, amin. Itu saudara, ada hikmat. Kenapa doktor filosofi waktu itu? Karena tesis saya itu the right and the power to create by every newborn believer. Jadi hak dan kuasa mencipta bagi setiap orang yang lahir baru. Dimasukkan bukan doktor ministry tapi ke filosofi. Saudara, itu nulisnya tesis enak-enak aja, ya. Tapi ya lama, 3 tahun saya dapat. Itu gift, pemberian, saudara. Pemberian. Hari ini juga saya lebih pintar sedikit dari saudara. Karena engkau duduk mendengar aku bicara. Padahal dulu gobloknya amin-amin, saudara. Itu gift, saudara. Saya percaya engkau penuh hikmat. Amin. Kasihilah Tuhan Allahmu. Dia akan, tidak hitung-hitungan, dia akan memberi yang istimewa. Saya dapat surat kemarin. Tahu-tahu saya dipilih hampir 1.000 orang, saudara, di Sinode Amerika, yaitu Council of 18. Council of 18 ini saudara, itu seluruh dunia cuma 18 orang yang dipilih. Nah saat saya masuk di situ, ya saya boleh naik pergi Bulgaria ke Rusia karena saya mewakili gereja di luar Amerika. Saya boleh milik gereja mana saja dunia, bebas. Naik bisnis kelas boleh, saudara. Ya itu gift, itu pemberian. Ya, tidak bisa dibayar. Sama dengan di gedung yang selesai nanti itu pemberian Tuhan, saudara. Ada pendeta datang, rombongan datang ke saya, hamba Tuhan. Pak Alex, kalau gedung itu selesai, itu kalau disewakan berapa?
Saya tahan. Padahal sini mangkel saya itu. Itu enggak bisa dibeli itu. Demonstrasi 3-4 kali itu. Uang yang sekian banyak itu dari mana itu, saudara? Mau disewa berapa? Lu berani sewa berapa? Tapi saya tahan. Saya bilang gini, enggak usah sewa. Kalau engkau punya hamba Tuhan yang bagus, memuliakan Tuhan, ayo kerjasama. Persembahan ambilin enggak apa-apa, ya. Enggak usah sewa, gratisan. Tapi kalau engkau bilang sewa, nah kau enak. Itu pelecehan itu, ya toh. Masa gedung gereja disewa no? Ya, sama disamakan dengan apa nih? Apa? Plenary. Saudara, gedung itu nggak bisa dibayar itu. Saudara, saya pernah diancam, Pak Alex stop, jangan diteruskan gedung ini. Kalau diteruskan pertumpahan darah, Pak, yang mati syahid bukan orang Kristen bu, ada yang silakan, saya bilang, saya jalan terus, tak bangun, duit-duitku dewe kok, kau bangun, wih terlalu besar, ya salah Tuhan yang suruh saya besar, bukan salah saya cuma diperintah itu, iya toh, kok enak disewa, nanti kalau disewa lama-lama sewa tinju, repot saya, saudara. Enggak disewakan. Amin. Untuk ibadah kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bahkan dari gedung itu orang melihat saat krisis begini Tuhan tetap memberkati kita. Amin. Selesai juga gedung itu. Amin. Itu narwastu. Amin. Enggak bisa dinilai dengan uang. Coba saudara baca. Betul ayat terakhir. Ayat terakhir betul saudara. Kidung Agung. Kidung Agung 8 ayatnya yang ke-6. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegaharian gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. 7. Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Baca 1, 2, 3. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Tidak bisa dinilai uang, tidak bisa. Nggak. Itu gift dari Tuhan. Ada nilai-nilai yang tidak bisa dinilai.